Pemerintah dianggap seperti Doraemon yang dapat membahagiakan siapa saja. Memiliki kantong ajaib yang dapat memberikan apa saja bagi permasalahan. Pintu ajaib yang dapat pergi kemana saja dengan segera. Atau baling-baling bambu yang dapat mengangkut semua untuk pergi bersama. Terlihat tanpa masalah. Failing to plan means planning to fail. Kegagalan merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Cara terbaik menebak masa depan adalah dengan menciptakan perencanaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kelompok 3 kali ini, yaitu membahas tentang model perencanaan strategis dalam perencanaan pembangunan. Adapun submaterinya yaitu 1. Pengertian dan model perencanaan strategis. Yang kedua, strategi dan prinsip partisipatif dalam perencanaan. Yang ketiga, paradigma perencanaan partisipatif. Yang keempat, prosedur perencanaan partisipatif serta proses musyawarah rencana pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan model perencanaan strategis. Perencanaan pembangunan partisipatif adalah perencanaan yang bertujuan melibatkan kepentingan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat, baik langsung maupun tidak langsung. Perencanaan pembangunan partisipatif merupakan pola pendekatan perencanaan pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat yang pada umumnya bukan saja sebagai objek, tetapi sekaligus sebagai subjek pembangunan. Sehingga nuansa yang dikembangkan dalam perencanaan pembangunan benar-benar dari bawah atau bottom-up approach. Bagian B, strategi dan prinsip partisipatif dalam perencanaan. Terdapat 3 strategi. Yang pertama adalah strategi terapi pendidikan, di mana education strategi, yaitu strategi ini lebih memusatkan pada peningkatan kemampuan peserta secara individu. Adapun sasarannya adalah sebagai memperkuat pemerintah lokal, memacu perkembangan masyarakat, dan menciptakan perasaan pada diri masyarakat atau mengenali diri sendiri. Yang kedua adalah strategi kemitraan atau cooperation. Bentuk lain dari partisipasi masyarakat adalah melibatkan masyarakat dalam organisasi untuk mengantisipasi kendala yang ada. Dalam hal ini, masyarakat tidak dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan, melainkan sebagai mitra yang akan membentuk organisasi dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, yaitu strategi kekuatan masyarakat atau community power, di mana kebanyakan organisasi masyarakat menggunakan kekuasaannya untuk mempengaruhi keputusan masyarakat, merekrut individu yang memiliki pengaruh dalam menganugerahkan kuasa. Prinsip-prinsip perencanaan partisipatif. Yang pertama yaitu ada identifikasi stakeholders yang relevan untuk digunakan dalam proses perumusan visi, misi, dan agenda SKPD, serta dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan, dan setelah SKPD. Yang kedua yaitu ada kesetaraan antara government dan non-government stakeholders dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan. Dan yang keempat, ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marginal. 5. Ada sense of ownership masyarakat terhadap restra SKPD. 6. Ada perlibatan media. 7. Ada konsensus dan kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi dan kebijakan dan prioritas program. C. Paradigma perencanaan partisipatif. Terdapat 2 paradigma yang berkembang saat ini yaitu A. Metode yang dipromosikan oleh lembaga-lembaga seperti stakeholder analysis, social analysis, beneficiary assessment, logical framework analysis. Semua ini merupakan teknik yang diterapkan oleh perencana sosial untuk mempromosikan partisipasi di tingkat pemangku kepentingan dan melakukan mengidentifikasikan di tingkat awal. B. Metode-metode yang dipromosikan oleh pengembangan metode partisipatoris seperti RA, Rapid, Role Appraisal, Participatory Learning and Action,
participatory appraisal and learning methods dan sebagainya yang memungkinkan masyarakat untuk berbagi mengenai dan menganalisis pengetahuan yang mereka miliki serta kondisi mereka dan melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Bagian D, yaitu adalah prosedur perencanaan partisipatif serta proses musyawarah rencana pembangunan. Langkah-langkah perencanaan disusun dari bawah. Perencanaan partisipatif secara lebih terperinci dapat diuraikan sebagai berikut. 1. Penyelidikan. Penyelidikan adalah suatu proses untuk mengetahui, mengenali, dan mengumpulkan persoalan-persoalan bersifat lokal yang berkembang di masyarakat. Dalam proses ini, keterlibatan masyarakat menjadi faktor kunci dan tidak bisa ditawar. Dengan demikian, proses penyelidikan adalah proses mengajak masyarakat untuk mengenali secara seksama problem yang mereka hadapi. 2. Perumusan masalah. Perumusan masalah adalah tahap lanjut dari hasil penyelidikan. Data atau informasi yang telah dikumpulkan diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang lebih lengkap, utuh, dan mendalam. 3. Identifikasi daya dukung. Dalam masalah ini, daya dukung tidak diartikan sebagai dana konkret, uang, melainkan keseluruhan aspek yang bisa memungkinkan terselenggaranya aktivitas dan tercapainya tujuan dan target yang lebih ditetapkan. 4. Perumusan tujuan. Tujuan adalah kondisi yang hendak dicapai, satu keadaan diinginkan, diharapkan, dan karena itu dilakukan sejumlah upaya untuk mencapainya. 5. Menetapkan langkah-langkah secara rinci. Menetapkan langkah-langkah adalah proses menyusun apa saja yang akan dilakukan. Sebetulnya proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh perencanaan dalam sebuah rencana tindak. Yang terakhir adalah merancang anggaran. Perencanaan anggaran di sini bukan berarti menghitung uang, melainkan suatu usaha untuk menyusun alokasi anggaran atau sumber daya yang tersedia. Penyusunan anggaran ini akan sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah perencanaan.